guys, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya. Pagi hari ini kita bicara yang praktis-praktis saja terkait dengan situasi yang berkembang saat ini, terutama kemarin ketika demonstrasi kemudian ada eksiden. Demonstrasi sih nggak dilarang. Memang salah satu ciri khas dalam negara demokrasi ya kita memperkenankan mestinya pemerintah tidak melarang demonstrasi sepanjang itu dilakukan dalam koridor yang baik. Nah, kemarin itu menarik, ada tuntutan mahasiswa untuk kepada pemerintah agar supaya tidak memperpanjang kemudian masa jabatan presiden. Ini menarik ya, bagaimana sistem di negara kita. Mungkin itu yang sedikit kita ulas secara santai gitu ya, supaya bisa dimasuki. Kita tahu bahwa dalam hampir semua negara demokrasi itu menganut sistem trias politika. Trias politika ini dikembangkan oleh seorang filsuf Inggris, John Locke, kemudian dikembangkan selanjutnya oleh Montesquieu. Dan teori ini dipakai oleh negara-negara modern termasuk Indonesia. Apa sih trias politika dan apa hubungannya dengan situasi yang berkembang saat ini? Trias politika itu dulu pembagian, pemisahan. Sekarang sistemnya pembagian terdiri atas tiga, yaitu ada legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Yang kedua adalah pelaksana undang-undang, eksekutif, dan yang ketiga adalah pengawas pelaksanaan undang-undang itu. Jadi tiga sistem ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu esensinya adalah agar supaya menyeimbangkan kekuasaan itu, agar supaya menjaga agar tidak terjadi kekuasaan yang otoriter. Nah, mari kita lihat dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia yang saat ini kemudian ada kekhawatiran apakah masa jabatan presiden saat ini akan diperpanjang. Itu kita jawab melalui di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 7 itu sudah menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam 5 tahun untuk satu masa jabatan dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pemahaman dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 ini mengindikasikan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu maksimal 2 periode, yaitu 10 tahun. Itu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 adalah norma tertinggi di dalam sistem ketatanegaraan kita. Kemudian ada pertanyaan, apakah Undang-Undang Dasar 45 bisa kita ubah, terutama pada pasal 7 tentang masa jabatan presiden? Jawabannya sederhana, bisa. Tetapi tidak mudah. Persyaratannya untuk mengubah pasal-pasal atau satu pasal dalam Undang-Undang Dasar itu sudah dibuat begitu rupa dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Yang tidak bisa diubah adalah sebutan negara, sistem negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harga mati, tidak bisa diubah sebab sistem negara kita terdiri dari beberapa wilayah. Kalau itu dirubah maka bubarlah kita, ya. Nah, kita masuk kepada perpanjangan masa jabatan presiden. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menyatakan itu, ya. Sehingga yang kita lihat sekarang tidak usah terlalu khawatir sebab untuk merubah, ya, untuk memperpanjang masa jabatan presiden berarti kita harus mengubah pasal 7 itu, dan tak mudah. Salah satu syaratnya adalah minimal 2/3 anggota MPR harus menyetujuinya. Itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Kalau kita melihat dari sisi pandang trias politika, ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Kecuali kita kembali kepada masa lalu, ada kong-kelingkong antara eksekutif dan legislatif. Apakah itu pernah ada di Indonesia? Oh, pernah. Ketika kita lihat di zaman Orde Lama, ya, yang itu salah satu presiden kita Soekarno jatuh ketika MPRS kemudian mengangkat Presiden Soeharto dengan TAP MPR tahun 1963 sebagai presiden seumur hidup. Dan apa yang terjadi? Setahun kemudian beliau tumbang. Kemudian Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto mulai dari 1968 sampai 1998. Wow, 32 tahun. Dan apa yang terjadi? Juga tumbang. Dan pada umumnya memang
untuk masa jabatan-jabatan tidak saja presiden, masa jabatan-jabatan di mana saja, kalau sudah terlalu lama orang-orang akan cenderung otoriter. Dan kita sudah punya pengalaman yang menyakitkan sejak TAP MPRS itu yang tahun 63, sejak TAP MPRS, Soeharto juga dengan TAP MPRS yang menetapkannya 1968 dan keributan di 1998. Kemudian seterusnya, ketika kita melihat masa jabatan presiden yang paling singkat mungkin Presiden Habibie, itu beliau tidak lama. Presiden SBY itu cukup lama, 2004 sampai 2014, 10 tahun. Kemudian Presiden Gus Dur juga tidak lama, kalau nggak salah 1999 sampai 1999 sampai 2001. Nah sekarang Presiden Jokowi, rasanya kalau melihat gelagat beliau tidak ada indikasi bahwa beliau akan melanggar titah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu tenang, kita tenang, jangan membuat keributan sebab semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini dilantik Komisioner KPU, Bawaslu mengindikasikan bahwa kita tetap pada koridor pasal 7 Undang-Undang 1945. Tidak ada yang dilanggar menurut saya, dan kita pun sudah melewati sejarah yang cukup tidak enak, ya, menyakitkan ketika Orde Lama beralih ke Orde Baru, kemudian ketika tumbang Orde Baru yang sudah cukup lama 32 tahun, kemudian kesini dan Presiden Jokowi ikut terlibat di dalam memperbaiki sistem itu. Tentunya harapan masyarakat, harapan kita semua, dan saya melihat beliau tetap komit dengan harapan itu. Nggak usah lama-lama, kita penduduk Indonesia sangat banyak, ya, 200 sampai 300-an juta. Masa kita susah untuk mencari yang terbaik, gitu ya? Bisa. Oke, kepada adik-adik mahasiswa dan Mori, kepada kita semua, kita santai saja mengisi kemerdekaan ini supaya pada 2024 kita mendapatkan figur yang terbaik. Karena Pak Jokowi, presiden sebelumnya termasuk yang terakhir Pak Jokowi sudah cukup bagus menanamkan nilai-nilai demokrasi. Oke, sekian guys. Kita ngobrol santai tentang itu supaya kita tetap nyaman, terutama untuk adik-adik mahasiswa di luar sana, tidak usah terlalu ribut. Walaupun saya tetap setuju dengan adanya demonstrasi, tapi hati-hati seperti peristiwa kemarin, sulit kita mengontrol untuk tidak ditunggangi oleh yang lain. Ya, rekan kita Pak Ade Armando, dia seorang dosen, tapi bagaimana bisa ketika dia terjatuh masih ada yang tendang, injak, di mana tuh ya? Rasanya untuk saat ini kita melihat sesuatu yang tidak masuk di akal, tetapi fakta. Beliau saat ini mengalami itu dan terbaring di rumah sakit. Semoga ke depan dan hari-hari ke depan sampai menuju masa pemilu 2024 tetap aman dan damai, dan kita mengerti sistem pemerintahan yang ada supaya tidak usah terlalu dalam mengerti, supaya kita juga tidak mudah menilai, menjustifikasi sesuatu yang berlebihan. Bye.